Kualitas udara Jakarta masuk peringkat terburuk di dunia. Dikutip dari situs IQR per 25 Juni 2022 dengan angka 173 dengan kategori tidak sehat. Indonesia ada di peringkat kedua, sementara di urutan pertama Dubai dengan angka 174. Jakarta, oh Jakarta, ulang tahunnya yang ke-495 mendapatkan kado pahit. Kualitas udaranya terburuk. Dari hasil penelitian yang dilakukan IQR pertengahan bulan Juni, Jakarta memiliki indeks 160. Standar Amerika Serikat menggolongkan indeks 151 hingga 200 merupakan kategori udara yang tidak sehat. Baru-baru ini, tepatnya Sabtu 25 Juni pagi hari, seperti dikutip dari situs IQR, angka tersebut bertambah menjadi 173 dan menempatkan Jakarta di posisi kedua negara dengan kualitas udara buruk di dunia. Sementara Dubai berada di posisi pertama dengan angka 174. Apa yang terjadi dengan Jakarta? Mari membahasnya dari dasar. Hingga saat ini, Jakarta masih menjadi ibu kota negara dan merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi. Jakarta juga memiliki penduduk yang padat. Menurut Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, tahun 2021 jumlah penduduk Jakarta mencapai 10.562.088 jiwa dengan jumlah kendaraan sebanyak 20.221.821 pada 2020. Bandingkan dengan luas DKI Jakarta yang hanya 664,01 km persegi. Tidak seimbangnya jumlah penduduk, wilayah, dan jumlah kendaraan membuat Jakarta dikenal dengan kemacetannya. Setiap berganti gubernur, masalah macet dan banjir masih merupakan persoalan yang menjadi perhatian. Memang, Jakarta tengah berbenah. Waduk, sungai, dan tempat penampungan air sedang dibangun. Begitu pula dengan transportasi publik, plus aturan-aturan ganjil genap yang cukup membantu mengurai kemacetan dan atasi banjir, meski belum signifikan. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia memberikan standar tentang pencemaran udara. Konsentrasi particulate matter atau PM 2,5 mencapai 14,6 kali lipat di atas standar. PM 2,5 merupakan polutan pencemar udara yang paling kecil dan berbahaya bagi kesehatan tubuh. BMKG menganalisa tidak sehatnya udara di Jakarta sangat dipengaruhi berbagai sumber emisi, baik yang berasal dari sumber lokal seperti transportasi dan residensial maupun dari sumber regional dari kawasan industri yang dekat dengan Jakarta. Dalih itu pula yang digunakan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang menyatakan polusi udara bukan hanya berasal dari ibu kota, melainkan kota-kota penyangga. Kualitas udara yang buruk akan menghasilkan kesehatan yang buruk. Ini bukan teori semata, melainkan kenyataan yang harus dihadapi Pemprov DKI Jakarta. Menurut Pelaksana Tugas Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Urip Haryoko, dalam keterangan tertulis pada media, dengan PM 2,5, potensi untuk menyebabkan gangguan infeksi saluran pernapasan dan paru-paru dalam jangka waktu panjang semakin besar. Bahkan, jika menembus jaringan peredaran darah dan terbawa oleh darah ke seluruh organ tubuh, dapat menyebabkan terjadinya gangguan kardiovaskular seperti jantung koroner. Menurut situs Medical News Today, efek jangka panjang dari polusi udara bisa berupa penyakit paru obstruktif kronik atau kesulitan bernapas seperti emfisema dan bronkitis kronis. Lalu, bisa pula menyebabkan kanker paru dan berdampak pada janin. Menurut penelitian dalam International Journal of Environmental Research and Public Health, udara yang tercemar berpotensi membuat wanita hamil mengalami persalinan prematur. Bahkan dalam penelitian International Agency for Research on Cancer, polusi udara di ruangan adalah karsinogen yang merupakan penyebab kanker. Pemprov DKI Jakarta bukan tanpa usaha untuk membenahi pencemaran udara. Anies Baswedan pernah menggagas program
Jakarta Langit Biru untuk memperbaiki kualitas udara. Program ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara, termasuk sanksi pada perusahaan pelaku pencemaran di dalamnya. Namun, kebijakan tersebut belum berhasil mewujudkan Jakarta dengan udara yang lebih sehat. Kebijakan ganjil genap untuk mengurai kemacetan sepertinya harus diperluas lagi untuk terus mengurai titik kemacetan dan sumber penebar polusi. Selain itu, pemerintah provinsi juga dapat memaksa secara tidak langsung bagi warganya untuk menggunakan transformasi. Selain itu, pemerintah provinsi juga dapat memaksa secara tidak langsung bagi warganya untuk menggunakan transportasi publik dengan aturan-aturan yang memudahkan serta fasilitas transportasi dan keamanannya yang terjamin. Tentunya dengan sinergi bersama kota-kota satelit. Jakarta juga perlu memperluas wilayah hutan kota atau ruang terbuka hijau. Mengutip dari situs jakarta.go.id, DKI Jakarta memiliki hutan lindung seluas 44,76 hektar berupa hutan payau atau hutan bakau, hutan konservasi dan Taman Nasional Kepulauan Seribu, serta hutan kota yang tersebar di 69 lokasi per 2015. Memang, mewujudkan Jakarta dengan kualitas udara yang sehat bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI. Dibutuhkan keterlibatan kota-kota satelit di sekeliling Jakarta, Bodetabek, dan harus terintegrasi dengan baik. Meski demikian, Pemprov DKI tetap harus memiliki metode atau solusi strategis guna mewujudkan udara Jakarta yang lebih sehat. Yang pasti, tidak boleh dilupakan, semua itu tidak akan berhasil tanpa ada kesadaran masyarakat Jakarta untuk bersama-sama menjaga kualitas udara yang lebih baik.